di sini. Jadi ada yang A-nya di kiri, ya, ada B-nya di kanan dengan variasi letak dan sebagainya. Silakan saudara memilih di antara 1 sampai 21 satu peta yang akan saudara gunakan untuk acuan dalam studio di geometrik jalan ini. Kalau Anda mau off cam, silakan ya. Kita akan yang penting kita sudah saling menyapa. Silakan. Sudah ya? Kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Kemarin kita sudah sepakat bahwa setelah kita tahu berbagai overlay kondisi, coba kita cek apakah di peta ini kondisi itu sudah terpenuhi. Ya. Mas Rizal Siamidar. Ya. Kemarin ada 3 info utama yang diperlukan untuk bisa memulai desain tersejar ini. Yang pertama, info apa Mas kemarin kira-kira? Mas Rizal Siamidar, monitor. Ya. Iya Pak. Yang pertama, informasi apa yang diperlukan? Yang pertama yang survei awal ya Pak. Dari overlay peta itu yang pertama diperlukan adalah peta apa? Yang wajib ada itu. Yang ada di sini. Ya. Peta apa? Garis-garis lengkung itu. Permisi Pak. Peta apa Mas? Peta kontur. Peta kontur. Coba Pak, tunjukkan peta konturnya yang mana itu. Di gambar ini yang dinamakan peta kontur itu yang mana? Nah, pakai annotate ya. Izin annotate ya Pak. Untuk peta kontur sendiri itu yang ini Pak. Garis seperti ketinggian 245. Lalu itu ada angkanya ya. Iya Pak. Artinya apa? Peta kontur ini menunjukkan ketinggian tanah, ketinggian lahan. Itu wajib ada ya. Jadi yang pertama kali kalau Anda ingin mendesain jalan, harus ada yang namanya peta kontur ini. Terus Anda pelajari ya, garis-garis ketinggiannya itu. Itu kan ada daerah yang meninggi ya, nomor konturnya naik. Nah, dicek itu ya. Nah, kemudian ada daerah yang konturnya turun. Satu garis kontur ini, ya, coba dicermati nih. Ini menunjukkan ketinggian yang sama ini. Ya. Oh, ini berarti ketinggiannya di sekitar 255 atas permukaan laut. Kemudian di luarnya nih, nah ini ya. Ini harusnya juga memiliki ketinggian kontur yang sama ini. 250 ya. Nah, ini cakupannya cukup lebar di sini ya. 250 meter di atas permukaan laut di sini. Nah, dan seterusnya. Oke ya, peta kontur. Nah. Selanjutnya ada peta apa lagi ini? Ya. Fahmi Gibran. Ada peta apa lagi Mas Fahmi? Halo Pak. Monitor Fahmi Gibran. Halo Pak, suara saya sudah masuk belum ya? Sudah. Ya. Oh, oke Pak. Maksudnya izin bertanya Pak, itu peta secara umum atau untuk PGJ aja ya Pak? Anda menyimak nggak tadi? Mungkin bisa diulangi
statement saya di awal tadi apa? Peta apa saja selain peta kontur, Pak? Iya, dijawab itu coba. Eh, kalau tidak salah peta udara ya, Pak? Peta udara itu ya salah satunya untuk melihat kontur ini. Yang lebih spesifik lagi ya, ini udah jelas di depan nih. Sambil dibuka materinya. Kalau Anda tidak tahu ini, saya tidak akan lanjut. Percuma saya lanjut jauh, tetapi knowledge dasar Anda, basic knowledge Anda nol itu rapuh itu ya. Pak, peta situasi dan peta overlay bukan ya, Pak? Bukan. Justru karena ada beberapa peta itu kita overlaykan. Tadi sudah betul, yang pertama adalah peta kontur. Yang kedua peta apa itu? Coba. Buka materi itu yang Peta situasi ya, Pak? lebih spesifik lagi apa itu? Peta geologi, peta Bukan. topografi, dan peta tata ruang, Pak? Nah, yang kedua setelah peta topo, yang penting adalah betul peta tata ruang, tetapi yang secara khas istilah spesifiknya itu apa itu? Peta, tata, guna, Peta guna lahan. guna lahan. Ingat-ingat ya. Jadi peta tata guna lahan itu bagian dari peta keruangan. Kalau ruang itu lebih luas lagi. Tapi kalau sudah bicara tata guna lahan, berarti kita akan tahu di mana daerah permukiman di sini. Simbolnya apa ini? Permukiman. Nah, ini ya. Ada berapa kompleks permukiman di sini? 1, 2, 3, 4. Ada peta guna lahan yang menunjukkan itu adalah daerah persawahan di sini. Karena ini persawahan di daerah bukit, maka kita bisa mendefinisikan bahwa di sini adalah persawahan terasiring, seperti di Bali itu ya. Nah, ini daerah persawahan. Sambil dicatat ya simbol-simbolnya. Kemudian ini ada daerah yang menunjukkan bahwa di situ adalah kawasan cagar alam. Anda tahu cagar alam itu berarti satu kawasan yang seperti hutan lindung kemarin ya, sebisa mungkin tidak terusik dengan garis jalan kita. Kalaupun toh harus lewat di dalam kawasan itu, maka harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus, perlu izin khusus, dan perlu ada penggantinya di lokasi yang lain. Nah, itu ya. Jadi prinsip kalau kita menggaris tersejalan melewati daerah hutan lindung, cagar alam, itu nanti akan dilihat berapa luasan yang akan melewati daerah ini. Anda harus mengajukan izin pemanfaatan dan mengganti seluas itu di tempat yang lain. Oke, lanjut. Ini ada informasi guna lahan terkait dengan kawasan pertambangan di sini. Ini bisa pertambangan galian batu, galian C ya, atau ini pertambangan yang lain. Ya. Tapi yang jelas ini adalah kawasan pertambangan di sini. Oke ya, itu namanya guna lahan. Sementara di overlay peta di hadapan saudara itu kawasan yang mungkin belum ada aksesibilitasnya, belum ada perencanaan jalannya, tetapi sudah terbentuk tadi kawasan-kawasan dengan guna lahan tertentu tadi. Oke ya. Selanjutnya, yang ketiga, peta yang harus ada sebelum Anda memulai desain geometri jalan. Saya rasa Hafiz Majid Darujat ini Mas ya ini ya, Mas Hafiz ya.
Iya, Pak. Kira-kira apa, Mas, yang peta ketiga yang harus ada ini? Peta geologi ya, Pak. Geologi. Nah ini, titik-titik ini, ya, ini adalah kondisi yang menginformasikan daerah tanah lempung kepasiran di sini. Nah, jadi cenderung lihat kepasiran yang kepadatannya cukup baik di sini. Sementara yang garis-garis ini, ya, ini adalah daerah yang dominan atau cenderung tanah lunak. Bisa itu lempung yang lunak ya, kembang susutnya besar, atau di daerah gambut itu. Memang di sini peta geologi yang lain tidak ditunjukkan, misalnya ada sesar, ya, ada patahan atau daerah kebencanaan, tapi setidaknya ada informasi geologi terkait dengan kondisi tanah. Kemudian tambahan, ini ada sungai, ya. Nah, ini sungai dari hulu, ketinggian yang tinggi di sini ya, dari bukit, mengalir menuju ke daerah yang lebih rendah di sini. Nah, daerah pertambangan ini dua-duanya berada di daerah pinggiran sungai di sini. Sehingga kalau Anda akan membuat trase jalan cross river, memotong sungai ini, berarti Anda harus memikirkan adanya jembatan di situ nanti. Ya. Kira-kira itu ya. Nah, peta overlay ini berarti sudah mengoverlay minimal 3 informasi peta itu. Jadilah seperti ini. Nah, baru nanti Anda bisa mulai ke tahap berikutnya. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Pertanyaannya adalah, dari mana kita mendapatkan peta itu, Pak? Nah, di kelas kemarin kita udah mendiskusikan itu ya. Oke, sekarang lanjut ya. Anda apakah sudah memilih salah satu di antara peta tersebut? Kalau sudah, nah, dicermati titik awal desain trase jalan Anda dan titik akhir desain dari rencana trase jalan saudara itu. Sekarang dengan cepat silakan saudara menggambar ini 2 alternatif trase saja ya, yang akan melewati titik A dan titik B di sini. Nah, tentunya dalam membuat trase itu Anda juga memiliki pertimbangan tertentu di sini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, dalam membuat trase jalan yang paling mudah ya, itu menarik lurus seperti ini ya. Itu adalah trase terpendek dan tidak perlu kuliah PGJ ya. Anda sudah bisa langsung membuat seperti ini. Tetapi apakah ini menjadi yang terbaik trasenya? Nah, belum tentu, karena kita perlu mempertimbangkan variabel lainnya. Nah, sekarang kalau dilihat dalam merencanakan jalan dari A sampai ke B ini, coba dilihat di soalnya ya, di materi minggu lalu, apa visi yang bisa saudara usulkan di sini? Jadi kalau Anda ingin meng-create suatu proyek, ini ada daerah ini Pak, di tempat saya ada daerah yang masih aksesibilitasnya rendah, daerah terisolasi, terbelakang ya, terpencil dan sebagainya. Ini perlu ada informasi usulan aksesibilitas jalan misalnya. Nah, Anda bisa mengusulkan kira-kira jalan yang akan dibangun itu akan lewat mana saja di sini. Itu namanya visi dalam perencanaan jalan. Coba Anda bayangkan, ada 4 komplek perumahan. Kalau Anda membangun jalan, idealnya
keempat komplek perumahan ini akan tersambungkan. Tapi bagaimana mungkin Pak, ini hanya dari A sampai ke B. Nah ini yang perlu yang dinamakan dengan visi. Jadi saudara harus berpikir jauh ke depan. Ingat kemarin ya, dalam perencanaan itu seorang perencana jalan harus berpikir bagaimana rencana jalan ini ke depan akan bisa direncanakan, dibangun, dioperasikan. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini, kita mungkin akan punya beberapa staging, ya, beberapa tahapan dalam pembangunan jalan di sini. Jadi misalnya demikian, Pak, melihat kondisi seperti ini, melihat keterbatasan dana yang dimiliki, maka saya mengusulkan ada 2 tahap pembangunan jalan. Tahap pertama, nah ini mungkin saya merencanakan jalan ini kira-kira seperti ini ya. Mungkin saya katakan seperti ini ya. Jadi artinya ini akan menghubungkan 3 kawasan pemukiman di sini. Jadi penduduk A yang akan ke sawah bisa terakomodasi, penduduk A yang bekerja di pertambangan juga akan terakomodasi. Nah kalau penduduk B yang bekerja di kawasan pertambangan ini kita gimana Pak ini? Nggak ada aksesnya ini. Nah, untuk sementara dia bisa memanfaatkan misalnya menggunakan transportasi air di sini. Jadi sungai ini nanti selama jalan lain belum ada, dia bisa digunakan untuk angkutan penghubungnya di sini. Jadi dari B ini ya, nanti naik angkutan kapal di sini untuk bisa sampai ke daerah pertambangan di sini. Nah, next step, kita memikirkan bagaimana daerah-daerah ini bisa terbangun. Misalnya, oh ini ada apa namanya tahap kedua Pak, pembangunan jalan berikutnya misalnya. Misalnya seperti ini. Pak, ini tahap kedua kira-kira jalannya akan dibangun seperti ini ya. Nah, sehingga nanti Anda bisa mengusulkan adanya pentahapan. Tahap 1 ini yang dibangun, tahap kedua sehingga ini akan terbentuk ring road. Nah, manakala ya, suatu perencanaan kita itu sudah membentuk suatu looping, ya, suatu ring, suatu jalan yang melingkar, disitulah kita sudah bisa mengatakan bahwa kita sudah bisa menciptakan kondisi yang ideal ya untuk sebuah aksesibilitas. Jadi ini baik untuk jalan ataupun jalur kereta api. Sama, yang penting kita bisa membentuk yang namanya jalur loop ini atau melingkar di sini. Nah, permasalahannya, Pak ini lewat sungai kan lebih efisien tegak lurus ya Pak. Nah, ini mungkin bisa kita koreksi. Jadi, ya mungkin agak kesini sedikit ya. Nah, dan seterusnya. Kira-kira itu ya. Jadi sekarang silakan masing-masing merencanakan 2 alternatif trase jalan menghubungkan A dan B. Kemudian dari 2 alternatif tersebut, Anda menggunakan penilaian analisis multikriteria untuk menentukan mana jalur yang terbaik. Ya. Silakan ya. Saya beri waktu kira-kira 5 menit sampai 7 menit. Kemudian
nanti saya akan secara acak ya, sampling, untuk mempresentasikan proses untuk mendapatkan mana alternatif yang terbaik. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Mbak Anissa dan Pak Arom, ini mahasiswa dimonitor ya, Mbak? Tingkat kehadirannya ini dan keaktifannya. Baik, Pak Imam. Ya. Baik, Pak. Ini nanti ada penilaian tersendiri ya, selain bagian dari PR dan tugas di kelas ini. Saudara Natsmira Azahra, monitor. Halo, iya Pak. Ya, coba Mbak di-share untuk kita diskusikan bersama usulan dari trase jalan saudara. Bentar ya Pak. Ya. Langsung, tapi belum bikin ini analisis multi Nggak apa-apa, yang penting kita tahu dulu dua usulan trase saudara itu. Ini Pak, masuk nggak ya Pak? Baru uploading ya. Nah, gambarnya, nah ini coba diganti ya. Kita pakai garis lurus. Ya. Oh iya ya Pak. Ya maaf Karena Pak. nanti kita akan menghitung panjang jalan itu melalui koordinatnya. Coba sekarang semuanya pakai garis lurus. Ya.
Kayak gini, Pak. Oke, coba diceritakan yang alternatif pertama yang mana ini? Alternatif pertama yang ada dua tikungan. Itu yang pertama kan yang warna merah itu, sama yang terakhir yang nabrak warna kuning juga. Di situ dia garis rasanya tuh ngelewatin 4 pemukiman. Terus itu pada garis yang pertama itu melewatin tanah lunak. Terus juga ada persawahan. Terus habis itu garis yang kedua itu tanah lunak juga, terus ngelewatin perhutanan. Terus mungkin yang ketiga hanya melewatin tanah lunak, tanah pasir mungkin pakainya. Oh maaf, saya lupa kalau yang titik tuh tanah pasir atau tanah lunak ya. Tadi nulis nggak? Ditulis sekarang. Ya bentar Pak. Semuanya nulis ya, informasi tadi. Peta kontur, peta guna lahan, dan peta geologi. Nah, geologi itu yang titik-titik itu tanah kepasiran. Ada juga mungkin lempungnya lempung kepasiran, tapi dominan kepasiran. Yang strip-strip itu apa tadi? Dominan tanah lunak atau gambut. Nah, Ya Pak, izin melanjutkan. Lalu untuk trase yang kedua, itu yang dari titik A langsung ke pemukiman pertama, terus ke titik B itu hanya ada satu tikungan. Uh, untuk garis yang pertama itu dia awalnya pada tanah pasir, terus habis itu ngelewatin persawahan juga, lalu ada tanah lunak, terus dia juga melewatin perhutanan. Terus untuk garis yang kedua dia hanya melewati tanah pasir, lalu ada pemukiman. Seperti itu, Pak. ya. Sekarang kita koreksi dan evaluasi pertama. Ya. Boleh ya, dievaluasi ya. Ya, boleh, Pak. Anda boleh salah di sini, tapi nggak boleh salah pada saat nanti Anda lulus. Ya. Nah. Mbak, coba perhatikan ini. Nah. Ini daerah apa tadi? Daerah persawahan, Pak. Persawahan terasiring. Anda garis jeret tegas warna merah ini tepat membelah persawahan jadi dua itu. Anda bayangkan nggak dampaknya apa itu? Orang kehilangan pekerjaan, ya. Konflik sosialnya tinggi, lahan produktif pertanian berkurang, galian timbunannya besar ini, ya. Melewati bukit ya itu, mapras bukit ini kontur berapa itu? Nah, kontur berapa ini? Halo. Gimana, Pak? Ini koneksinya agak kurang baik. Halo, Pak. Apa suara saya terdengar? Halo. Ya, bisa dijawab pertanyaan saya tadi? Untuk konturnya itu kontur dengan ketinggian 240. Ini berapa ini? 245. Nah, artinya dari sini ke sini naik apa turun itu? Naik, Pak. Turun. Terus yang melewati sawah ini Anda bisa bayangkan kalau nanti dibangun jalan di situ, belah bukit ya itu ya. Ya, Pak. Mungkin bisa jadi evaluasi untuk trase yang pertama ya, Pak. Ya, itu protesnya besar itu nanti. Warga kehilangan lapangan pekerjaan. Ya. Kondisi lingkungan terganggu. Ya. Ini kan besar sekali volume galian timbunan di sini. Koreksinya gimana koreksinya? Mungkin untuk
koreksinya terase yang pertama itu jangan belah pertengahan sawah ya, Pak. Nah, terus gimana? Coba Bentar, Pak. pakai garis biru atau hijau itu. Bentar. Sekarang Anda sambil mikir, ya. Ini kan cari yang galian timbunannya rendah supaya biayanya efisien. Nah, ini mungkin bisa dilewatkan ke sini nih. Nah, ini ya. Ini kan cukup stop di sini. Nah, ini kan hampir sejajar nih ya ketinggian konturnya ini. Kemudian ini baru ditarik ke sini. Nah, ini kan nice gitu ya. Anda menghindari konflik dengan tanah pertanian. Anda mendapatkan satu alternatif yang memang ini akan nambah tikungan, tetapi akan jauh lebih bagus karena tidak mengusik daerah pertanian. Dan ini lewat daerah yang relatif datar, ya. Galian timbunannya minimal. Satu koreksi ini selesai. Terus yang ini Mbak, ini nabrak cagar alam. Ingat tadi saya sudah mau warning ya. Izinnya susah itu ya. Kemudian Anda juga harus mencari pengganti dan sebagainya. Nggak usah cari penyakit. Nah, kalau dikoreksi, merah yang kedua itu kira-kira akan seperti apa ya? Kalau dari titik yang terakhir biru itu langsung ditarik ke titik B, apakah boleh? Nah, coba silakan. Seperti Wow, ini. ya itu ngawur itu. Sungainya masa? Oh iya, bentar, Pak. Nah, Dulu, ya. Pak. Ingat, mulai mikir. Sepertinya simpel garis-garis ini, tetapi kalau kontraktor melihat, loh ini jalannya kok kayak gini, wah diketahuan kita. Insinyur kok sepertinya. Makanya ini hati-hati ya. Nah, sekarang coba dipikir, itu ada sungai. Berarti kan ada jembatan nanti, mau nggak mau. Nah, terus bagaimana itu tidak nabrak cagar alam, tapi tetap menghubungkan ke B. Nah, kalau ini kan, kalau Anda meneruskan yang biru di sini, berarti kan ada nanti dua jembatan di sini ya. Kalau Anda punya alternatif lain, misalnya, Pak ini, saya mungkin yang di sini tidak perlu lewat jembatan. Yang penting saya bisa menghubungkan antara pemukiman satu, pemukiman dua, dan pemukiman. Ini dilewatkan bawah, Mbak. Jadi mungkin ini agak ditarik ke sini. Nah, ini lurus ke sini. Ini kan nice itu ya. Ada dua tikungan tuh ya. Nah, berarti nanti ini nggak perlu yang ini ya. Jadi ini nggak perlu ini. Ya. Intinya kan Anda menghubungkan dari A menuju ke B. Ini sudah ada 3 permukiman yang terhubungkan. Orang yang bekerja di pertambangan ini atau di sawah ini sudah dapat akses. Sudah relatif datar ini ya. Nah, jadi yang dari A ke bawah ini lanjut. Oke, selesai. Nah, alternatif kedua berikutnya, berarti kita baru mulai berpikir nih, bagaimana yang B ini kita tarik ke atas, ya, supaya ini juga akan tersambung. Nah, silakan dipikirkan nanti lewat mana itu yang A itu, yang fase kedua itu kan. Nah, ini kita coba cari hijau ya di sini. Ini kan agak tricky nih. Ini kalau kita melewatkan di dekat penduduk di sini, otomatis ini akan menggusur
ya warga ya. Nah, jadi mungkin bisa jadi ya silakan nanti Anda bisa membuat mungkin titik di sini satu di titik dulu ya. Nanti dilewatkan di sini. Nanti ini lurus ke sini. Mungkin satu, ya, dua, ya, tiga, atau C, katakan seperti itu ya. Jadi kita menghindari untuk melewatkan daerah permukiman dan cagar alam. Kira-kira seperti itu ya. Nah, Iya, Pak. Mungkin maaf ya, Pak, kalau masih banyak yang salah. nggak apa-apa, ini kan masih belajar. Salah di sini nggak masalah. Yang penting nanti kalau bekerja tidak boleh salah. Oke ya. Nah, coba kita satu lagi sampling. Siapa izin stop share ya, Pak? Ya, silakan. Yang di sini siapa nih mau sukarela untuk kita cek bersama nih? Bu Arum atau Bu Anissa? Saya boleh, Pak. Oh, silakan ya. Siapa ini? Mas Tapi Ferry. saya petanya bukan peta 3, Pak, pakai peta 16. Oh, silakan. Ini kan bebas kan? Oke, Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah ya. Oke. Jadi saya ada dua alternatif ya, Pak. Yang warna merah merupakan alternatif pilihan saya karena berbagai pertimbangan, dan yang warna hijau adalah alternatif yang kedua. Untuk alternatif yang pertama yang warna merah yang jadi pilihan itu dia ngelewatin 4 pemukiman, 4-empatnya, dan tegak lurus dengan sungai, dan juga menghubungkan pertambangan yang ada. Jadi untuk masalah mata pencarian bagi penduduknya mungkin terhubung gitu, Pak. Tapi di bagaimana? Saya potong dulu sebentar. Iya, Pak. Merah itu Anda kan diminta menghubungkan A ke B ya. Iya, Pak. Kalau di sini ini kan berarti ada dua trase nih. Iya, Pak. Nah, untuk alternatif pertama itu yang merah ini yang mana nih kira-kira? Coba ditunjukkan trasenya itu. Yang ini, Pak. Itu sampai ke B. Sini. Nah, Ya. trase yang kedua itu Anda memilih yang merah tapi di atas atau yang hijau? Yang merah, Pak. Oke, tunjukkan yang trase kedua coba. Trase kedua. Terasa yang kedua maksudnya terasa alternatifnya atau yang mana, Pak? Yang dinamakan trase jalan kan menghubungkan dari asal yaitu A sampai ke B. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau ditanya tadi perintahnya apa? Membuat trase, Pak. Berapa alternatif? 3 ya, Pak? Atau 2 ya, Pak? Dua alternatif, Pak. 2 alternatif. Saya minta hanya 2 saja ya, supaya nggak Iya. terlalu banyak. Yang satu tadi udah oke ya, dari A B tadi. Nah, sekarang alternatif trase kedua yang mana itu? Yang warna hijau, Pak. Hijaunya kan ada banyak itu, yang mana itu? Yang jadi ini satu trase gini, Pak, yang hijau. Oh enggak, itu namanya sudah 2 trase karena udah looping itu. A ke B, Oh, B
TKA. Nah, Iya. Oh iya, iya Pak. Oh jadi yang saya buat ini udah bikin looping kayak Bapak tadi yang apa ring road, udah bikin kayak ring road gitu Pak tadi. ya. Yang sekarang saya Jadi bikin. kalau misalnya, Pak ini alternatif 1, oke. Oh iya, Ini alternatif 2, oh iya, iya. selesai. Atau Pak, ini alternatif 1, yang ini alternatif 2-nya yang hijau ini. Oh iya Pak, iya. Kan sama-sama bentuk ring road itu ya, jalan lingkar itu ya. Iya Pak. Nah, jadi nanti dari 2 itulah yang akan dilakukan analisis multi kriteria. Kriteria. Apakah yang terpilih nanti 1 atau yang terpilih ini yang 2 ini. Nah, kalau 2 ini kan sudah melewati tanah lunak, ngeproses Cagar alam. bagian cagar alam, ya. Tapi ini keuntungannya dekat dengan penduduk ini untuk nanti hasil multi kriteria analis akan menunjukkan mana yang terbaik. Iya Pak. Oke ya. Jadi kalau ini nanti berarti ada 4 alternatif ini. 1, 2, Iya. 3, 4. Silakan, tapi ini kan kita cukup 2 saja dulu ya, supaya mudah dalam berikutnya. Oke Pak. Oke ya, kira-kira ya. Pak boleh bertanya nggak Pak? Silakan. Di dalam peta overlay ini memungkinkan nggak Pak satu trase, satu pilihan trase, tapi bisa menghubungkan 4 pemukiman yang ada Pak? Apa berarti banyak tikungannya gitu Pak dibikinnya? Itu bagaimana Pak? Pertanyaan saya, memungkinkan nggak itu? Memungkinkan. Nah, kalau memungkinkan nggak masalah. Anda punya dana cukup, nggak masalah itu. Kan bisa dipakai asumsi. Pertanyaannya adalah, coba ditunjukkan hanya 1 alternatif trase, tapi itu menghubungkan 4 pemukiman. Kira-kira seperti apa bentuknya itu? Yang logis ya, Oke Pak. kira-kira cukup logis. Oh yang logis ya Pak. Bentar, saya ganti warna dulu Pak. Mungkin yang saya kayak gini kali Pak. Seperti ini nggak Pak? Ya. Bisa seperti itu ya. Ya ini mungkin nanti ini dinaikkan sedikit, jangan mepet ini, karena nanti kalau ini ada tikungan, ini kena nanti ini. Jadi ini mungkin Oh iya Pak. agak diperpanjang dikit, nah, dinaikkan lagi sini. Ini kalau ada tikungan, misalnya ini ada tikungan nanti, pemukiman ini nggak kena. Silakan, berarti kan visi saudara adalah untuk menghubungkan ke 4 kompleks pemukiman itu. Kalau mau lebih hemat lagi, mungkin bisa ditarik kira-kira motong ini ya dari sini yang tidak kena ini. Nah seperti ini kan. Jadi kan nanti dilihat space-nya ini masih memungkinkan nggak ini di sini. Jadi batas air cagar alam kan di sini nih, katakanlah C. Ini pemukiman. Ini kan lebih hemat lagi. Jadi ada banyak kemungkinan. Yang penting kita memenuhi kaidah-kaidah yang bisa diterima oleh para pihak terkait. Win-win solution. Ya. Oke, Mungkin jembatan itu akhirnya dikorbankan
Nah, kalau idealnya ini kan kurang ideal ini ya. Eh, wilayah jembatan ini ya, nah ini. Idealnya kan dia harus tegak lurus ya. Nah, dengan sungai supaya dapat, nah kira-kira arahnya demikian, supaya dapat bentang jembatan yang paling efisien. Tetapi kalau memang ternyata jembatan itu harus agak miring, nah, karena ya tuntutan dari trase itu ya nggak masalah. Jadi kita agak mengorbankan jembatan, tapi kita bisa mendapatkan benefit yang lain yang lebih besar itu skalanya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin Oke, masih sama. Nah, selanjutnya adalah misalnya nih, trase yang terpilih yang mana nih? Felix pilih nanti setelah dilakukan multi kriteria analisis, trase yang terpilih yang mana misalnya? Kemungkinan yang ini Pak, yang pertama yang warna merah ini Pak. Itu diberikan penamaan dan koordinatnya. Penamaan itu diawali dari trase jalan itu dimulai, yaitu A di sini. Sampai pada perpindahan ke kaki trase berikutnya. Dan ini kita namakan dengan P1. Poligon 1 itu ya. Kemudian ini langsung B di sini. Udah. Ya. Kalau yang ungu, berarti ini A, berarti ini P1 ya. Ini berarti P2, ini berarti P3, ini berarti ada P4 di sini. Yang ungu itu berarti trasenya adalah melalui A, P1, P2, P3, P4, B di sini. Nah, nanti masing-masing dicari koordinatnya, baik X maupun Y. Nah, ini kalau A berarti di sini nanti ada XA dan YA. Nanti XA-nya berapa ya? Nanti kita lihat di sini. Nanti di sini ya, kita terus ya ini X-nya berapa, nanti Y-nya berapa di sini. Anda boleh menggunakan skala panjang sesuai dengan yang ada di map ini, atau Anda mengalihkan dengan bilangan tertentu misalnya. Pak, itu saya kalikan 100 skala panjang. Nggak masalah ya. Yang penting Anda konsisten nanti semua. P1 nanti juga dicari koordinatnya. Ya. Kenapa kita butuh koordinat? Ya, kita akan melanjut ke tahap analisis berikutnya. Jadi ini kalau kita merancang geometrik itu prosesnya bertahap. Salah satu tahapan salah, ke belakang itu akan mengikuti. Jadi Anda salah menuliskan koordinat, nanti repot ke belakangnya akan ikut salah semua. Oke, nah jadi yang diberikan koordinat ini yang trase terpilih saja. Oke, silakan dilanjut ya untuk. Baik Pak, saya stop share ya Pak. Silakan. Kasih Pak. Ya. Jadi masing-masing sekarang tugasnya menyelesaikan dua alternatif trase tadi, kemudian memilih trase terpilih, menamakan trase itu dan melengkapi dengan koordinat. Silakan dalam 10-15 menit ke depan.
Sudah? Ya. Kita coba lanjutkan ya. Siapa nih yang mau jadi volunteer? Silakan. Mbak Ivena Riani, Manika, Iya, Pak. nah, bisa di-share Mbak? Oke, Pak, sebentar. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Nah, koordinatnya sudah ada? Koordinatnya belum, Pak. Oh. Kira-kira sudah ada yang selesai koordinatnya? Kalau belum ada ya nanti silakan dilanjut. Kita akan masuk ke tahap berikutnya ya. Ini kira-kira trase yang terpilih yang mana Mbak? Yang warna merah atau biru? Kalau dari saya yang merah, Pak. Yang merah ya? Bisa digedein nggak itu? Coba zoom-nya. Ya. Oke ya. Koordinat nanti bisa dicari ya Mbak, dilanjutkan. Nah, berikutnya kita menghitung yang namanya sudut azimut. Nah, ya. Jadi sudut azimut ini nanti yang akan Anda gunakan untuk menghitung sudut belok di tikungan. Jadi di sini nanti kita akan mencoba melihat apa itu sudut azimut dan apa itu sudut tikungan. Jadi di pertemuan hari ini Anda sudah bisa menghitung sampai ke sudut belok. Kalau sudut beloknya sudah ketemu, baru nanti kita lanjutkan pertemuan minggu depan untuk mulai masuk ke alinemen horizontal. Ya. Jadi untuk bisa masuk ke alinemen horizontal, Anda harus sudah betul untuk mendapatkan sudut belok itu. Nah, mari kita lihat di sini ya. Apa itu sudut azimut? Sudut azimut Jadi sudut azimut adalah sudut yang diukur dari utara
titik referensi kita sampai ke kaki trase berikutnya. Jadi misalnya ini Mbak, diturunkan sedikit, Mbak. Nah, itu naik, turun. Turun lagi. Oh, berarti naik. Terus, naik. Stop. Nah, misalnya di A ini ya, kita akan melihat berapa azimut di titik A ini. Nah, udah berarti kita tinggal ini tarik ke arah utara ya. Nah, berarti nanti Anda harus membuat arah utara dari gambar ini. Saya katalah ini arah utara ya. Nah, ini arah utara. Tarik ke arah utara, kemudian dari arah utara ini kita hitung berapa sudut ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan azimut A di sini. Jadi azimut A, nah, simbolnya kira-kira seperti ini. Nah, ya. Jadi sudut ini ya, dari arah utara sampai ke sudut. Nah, ini kira-kira besarnya berapa ya? Bisa ngitung enggak ini kira-kira? Ya. Kemudian coba turun lagi, Mbak, turun lagi. Nah, azimut P1 ya. Bisa dulu ya. Nah, azimut P1 berarti ini kita tarik dari P ini ke utara ya. Nah, seluruh sini. Kemudian dari situ, oh ini ya, nah ini azimut P1. Nah. Terus azimut P2, nah. Tarik ke arah utara ya. Azimut 2 ya kira-kira seperti ini. Azimut P2. Nah, berarti Anda akan menghitung azimut A, azimut P1, dan azimut P2. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan nilai dari masing-masing sudut azimut ini. Itu nanti dengan permainan sudut ya, ada sin, nanti bisa pakai cos, bisa pakai tangan, nanti yang paling mudah kira-kira yang mana itu. Oke. Kita coba kasus yang berikutnya. Nanti silakan dilanjut ya Mbak ya, nah, dilanjut sendiri. Baik Pak, saya izin stop share ya Pak. Nah, terusnya. Kita lihat kasus yang lain ya. Coba Mas Muhammad Nabi ini ya. Iya Pak. Bisa sharing Mas? Oh, bentar Punya Pak. saudara ya. Siapa? Apakah sudah masuk Pak? Nah, ini trase pilihannya yang mana ini? Yang merah itu ya? Atau Yang merah Pak. Nah, coba sekarang praktekkan cara menghitung azimut A, P1, P2, dan P3. Nah, ini berarti kan ada 3 ya.
Oke Pak, siapa? Dari A dulu. Nah, jadi tunjukkan Pertama, azimut A yang mana ya. Nah, ya Pak, azimut A itu yang ini. oke, ya. Tulis azimut A. A-nya mana? Jangan azimut. Yang di atas ini Pak. Ya, azimut A ini. Terus yang untuk, Ini dikasih ini azimut A. Nah, oke. Terus oh ya, azimut P1. Nah, P1 itu ditarik lurus ke atas, terus dihitung sudutnya ini Pak. oke. Azimut P1. Azimut P2. P2 Azimut P3. P3 itu di sini. Itu P3 dengan B lurus ya, satu garis. Nggak lurus Pak. Oh, Atau ya. mau dilurusin aja Pak? Ya, kalau lurus lebih mudah. Berarti kan 0 itu. Iya Pak. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya ada selisihnya berarti ya ada sedikit berapa derajat. Ya. Ini Pak, ada sisa dikit berarti Oke, untuk ya. azimut Ini P3-nya. azimut P3. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya ini contoh azimut P2 itu ya. Kita ambil sampling ya ini azimut P2. Itu mendapatkan sudut itu caranya gimana, Mas? Anda kan sudah belajar ilmu sudut ya di Eh, SMA. Nah, untuk mencari yang sudut belok di P2 ya Pak? bukan sudut belok. Kita belum bicara sudut, kita baru bicara azimut. Ya. Jadi azimut P2 ini gimana nih cara menghitungnya? Bisa dihitung nggak? Bisa. Pakai pilih antara perhitungan sin, cos, atau tangen. Masih ingat nggak di SMA dulu, sin itu apa per apa, cos apa per apa. Untuk menghitung yang azimut P2 Pak, karena ini sudutnya kan terlihat kurang dari 90, jadi nanti dihitung 90 dikurangin sin sin azimut 1 ya Pak? Kalau kita azimut P2 ya fokusnya di P2 aja. Pak P2-nya digambar lagi. Ini kan utara ya kan. Nah, terus ini ke sini. Ini adalah azimut P2. Ya. Kita sudah punya modal ini ya. Jadi ini kan segitiga ini ya. Nah, kalau ada segitiga siku-siku, ya, ini kan siku-siku ini. Salah satu sudut akan dihitung, panjang yang lain diketahui, kan bisa diketemu sudutnya. Masih kan nggak? Pelajaran SMP, SMA ini ya. Misalnya garisnya seperti ini ya. Nah, sin alfa azimut P2 itu apa per apa, Dik? Masih ingat nggak? Aturan sin, cos, dan tangen.
Nabil masih ingat sin itu apa? Peratal, cos, Sin depan per miring, Pak. depan per miring, cos Ya, Pak. Cos samping per miring. dekat per miring. Gitu. Tangan Eh, depan per samping. salah. Tangan depan per dekat. Oh, samping atau dekat ya. Jadi Iya, Pak. saya tuh punya singkatan ya. Sin panring, cos katring, tan pangkat. Jadi kalau sin itu panring, depan per miring. Cos katring, dekat per miring. Tan pangkat, depan terdekat. Nah, dalam kasus kita di sini, alfa per 2, sorry, azimut P2 ini, informasi apa yang bisa kita dapatkan di sini? Panjang ini, toh. Ini kan selisih apa ini? Ini kan X ini, ya. Benar nggak? Ini Iya, kan Pak. X P3, ya, dikurangi dengan X P2. Nah, ini kan ketemu satuan panjang nih. Nah, terus yang ini, yang lurus ini, di Y ini kan berarti panjang apa ini? Ini kan panjang Y P3, ya, dikurangi dengan ini, Y P2. Y P2. Nah, karena yang diketahui panjangnya itu adalah sisi depan dan sisi dekat dari ini, berarti kita menggunakan aturan tangen. Berarti tangen alfa P2 sama dengan adalah ini, XP3 min XP2 per YP3 dikurangi YP2. Tangen alfa P2 sama dengan suatu angka. Ya. Terus berapa nilai tangannya ini? Atau berapa nilai alfa per 2 ini? Berarti alfa per 2 sama dengan arkes tangen ini tadi hasilnya itu tadi. Nah, ini ketemu sudutnya, langsung ya ketemu sudut ini. Itu ya Mas ya? Siap, Pak. Nah, ini mumpung Anda sudah menghitung apa namanya? Angka-angka ini coba dimasukkan, Mas. Jadi tangen alfa P2 ini ketemunya berapa ini? Nanti kita cari arkes tangannya. Berapa Mas nilainya ketemunya? Ketemunya 0,823, Pak. Nah, arkes tangannya berapa itu? Arkes tangan dari 1,078 tadi, Pak. Ya. Tangan alfa P2, Tadi tangan ketemu azimut P2 sama dengan berapa? Ini X hasil P3 akhirnya minus itu 0,823, Pak. Nah, 0,823. 23. Nah, arkes tangan 0,823 ini berapa ini? Di arkes tangan berapa derajat? Oh,
Bukan Pak, itu maksudnya itu hasil dari atas tangan, terus tadi tangannya 1,078 Pak. Itu hasil akhirnya 0,823. Enggak mungkin lah. Ini kan coba kita cek ya. Tangan kan depan terdekat. Berarti selisih X dibagi selisih Y. Iya Pak. Itu X-nya ketemu ini- hasilnya 1,078 Pak. Nah, 1,08 itu kalau di atas Atas tangan berapa? tangannya 0,823. Masa ini sudutnya sebesar itu? Nggak mungkin, ini kan lebih dari 30 derajat ini ya. Ini benar nggak? P3 ini 26.500. Ini P2-nya 18.300. 26.500 dikurangi 18.300. 8.400. Ini, nah ini bukan 0,8 Mas. Ini 800 ini. Benar nggak? Ini bukan 0,8 ini. Ini 800. Coba Y-nya dicek. YP3 min YP2. Berarti 8.400 dikurangi 800. Berapa itu? 7.600 ya. Misi Pak, mungkin itu masih dalam radian Pak, belum diubah jadi derajat. Nggak masalah sih. Nanti, oh, coba kalau dibagi derajat pakai arkes tangan itu. Anda kalau punya kalkulator itu, ya, atau di Excel ya. Kalau diubah ke derajat, ketemunya 42,85 derajat Pak. Nah, itu lebih logis ya. Iya Pak. 42 kan ya kira-kira ini ya. Kalau pengen lebih pasti lagi, Anda pakai busur ya. Busur untuk memastikan saja, oh ini kira-kira 40-an sekian dia. Tapi untuk menghitung, Anda harus pakai perhitungan analitik seperti ini. Jangan langsung pakai busur. Ya. Karena nanti kalau selisih sedikit aja itu, ini panjangnya sekian kilo, akan terjadi selisih jarak. Itu sudah diketahui azimut P2 itu berapa? 42, ditulis di sini coba ya. 42,85 Pak. Nah, ditulis di samping ini ya. Derajat, jangan lupa derajat. Nah, kurang satuan tetap salah ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut, misalnya azimut P3 ini. Nah, itu ketemu berapa derajat ya? Kecil sekali tuh ya. 2 atau 3 derajat itu kalau coba. Berapa derajat, Mas?
Mas Nabil. Sebentar Pak, masih dihitung Pak. Ketemunya sekitar 2,29 derajat. Ya, mixen ya, masuk akal ya, 2 derajat. Iya, Pak. Nah, sekarang saya punya aturan berikutnya ya. Saya tuliskan di sini. Sudut belok. Nah, ini kita melanjut ke perhitungan sudut. Adalah sudut yang dibentuk dari ya. Nah, ini perpanjangan kaki trase sebelumnya, berarti kan ini. Ini kalau kita perpanjang, ini kan kaki trase ini kita perpanjang terus ya, nah, kira-kira seperti ini. Menuju ke kaki trase berikutnya. Nah ini, jadi kaki trase berikutnya ini kan B. Nah, sudut yang dibentuk inilah kita sebut sebagai sudut belok. Ini berarti ada berapa sudut belok? 1, 2, 3. Berarti ini sudut belok 3 yang di sini ya. Nah, berapa besarnya sudut belok 3 ini? Sudut belok ketiga ini adalah selisih dari azimut. Dalam hal ini berarti azimut sama dengan ya. Nah, azimut P2 yang sudah kita hitung tadi dikurangi dengan azimut P3 di sini. Ini jadi rumus umum di sini. Berarti sudut belok 3 sama dengan azimut P2 tadi kan 42,5 dikurangi dengan azimut P3 2, sekian, berarti sudut belok 3 ini kurang lebih 40 sekian derajat. Untuk memastikan itu nanti Anda bisa menggunakan busur, kira-kira ini bisa diukur kurang lebihnya harusnya ya 40 derajatan lah. Oh udah, kita confidence ya. Berarti ini sudut belok. Nah Pak, sudut belok 2 berapa Pak? Nah, coba Mas Nabil digambar, sudut belok 2 itu yang mana Mas? Jadi perpanjangan kaki trase sebelumnya, nah, berarti ini diperpanjang, nah, panjang lurus ya, sampai ke kaki trase berikutnya. Ya itu sudut belok 2, segitiga 2. Nah, berarti segitiga 2 itu bisa dihitung ini ya, kira-kira berapa itu? Sama dengan azimut ini P1 dikurangi azimut P2. Azimut P1 mana? Nih, coba. Ini digambar harus azimut P1. Ya. Lurus ke utara, ke kaki trase berikutnya. Nah, sampai ke sini. Nah, oke. Nah. Ini azimut P1. Nah, berarti benar nggak dicek sudut belok 2 ini itu sama dengan azimut P1. Ya. Azimut P1 kan sama dengan ini ya. Dari ini ke sini. Ya. Ini ke sini. Sorry, Pak.
ini ke sini, ini ke sini, ini kan sama dengan azimut P1 ya kan, posisinya sama ini. Dikurangi dengan azimut P2 ini ya. Ini azimut P2 ini kan ini sama dengan sudut belok 2. Jadi cocok ini ya, bahwa sudut belok sama dengan selisih azimut. Udah selesai ini. Ketemu sudut belok 1, sudut belok 2, sudut belok 3. Nah, sekarang lanjut ini ya. Pak, kalau sudut belok 1 ini gimana Pak ini? Itu ditarik dulu lurusannya ya, ke kaki trase berikutnya. Ya, itu sudut belok 1. Nah, udah nanti dihitung itu. Oke, selesai. Sekali lagi untuk memastikan jawaban Anda benar atau tidak, gunakan busur untuk checking ya. Busur hanya untuk cek saja itu. Kurang lebihnya sama. Oke, ada pertanyaan dari sini? Berarti sudah jelas ya prinsipnya bahwa untuk mendapatkan sudut belok, Anda harus menghitung azimut. Untuk mendapatkan azimut, berarti Anda harus tahu koordinat. Ya, kan dari koordinat ini nanti bisa ketemu berapa jarak sisi dekatnya dan sisi depannya itu. Nah, nanti ketemu kan dari perhitungan tangan ini, arkes tangannya berapa derajat. Untuk bisa mendapatkan koordinat, berarti Anda harus menentukan mana trase yang terpilih. Untuk mendapatkan mana trase terpilih, berarti Anda harus melakukan analisis multi kriteria. Nah, kira-kira rentetannya seperti itu. Jadi hari ini saya berhenti sampai di sini supaya Anda bisa menyelesaikan ya misi ini, mengendapkan dari pemilihan trase sampai ke perhitungan sudut belok. Minggu depan, setelah Anda dapat sudut belok, kita akan aplikasikan untuk perhitungan ke alinemen horizontal. Kira-kira itu ya. Jadi nanti ini bisa Anda tulis hitung-hitungannya di kertas tersendiri, melengkapi dari peta yang saudara pilih. Nanti dikumpulkan di akhir pertemuan kuliah ini ya, nanti sebagai PR dari nilai dari PR atau tugas kecil lah. Kalau nanti tugas besar, harapannya Anda bisa melakukan checking nanti itu. Kalau tugas besar nanti kan responsif dengan asisten dan juga nanti dengan tim dosen. Kira-kira itu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya satu lagi sampling, tidak perlu menghitung, tapi hanya menunjukkan mana letak sudut beloknya. Mungkin bisa di close, Mas Nabil. Baik, Pak. Makasih, Pak. Nah, oke. Wahyu Setianing sih. Monitor, Iya, Pak Pak. Wahyu. Nah, coba Mbak ditunjukkan ininya, hasil trase terbaiknya yang mana? Sebentar, Pak. Yang oranye, Pak. Nah, coba ditunjukkan mana sudut beloknya itu. Ada berapa sudut belok yang orange? Sudut belok yang oranye itu berarti sebentar, Pak. Yang ini, Di gambar coba. nih, benar. Ini garis lurus. Kemudian ini sudut beloknya. Sudut belok 1. Ya. Nah, terus sudut belok 2 berarti perpanjangan ini dan ini sudut beloknya. Sudut belok ya, simbolnya apa tadi sudut belok? Apa itu, Pak? Segitiga. Segitiga ini, segitiga apa azimut dari selisih azimutnya. Enggak, sudut belok ya hanya segitiga. Itu hanya segitiga 1 atau delta 1 atau sudut belok 1. Kemudian itu segitiga 2 itu ya sudut belok 2. Nah,
sudut belok 1 berarti ngitungnya gimana itu? Sisi dari azimut apa dengan apa? Berarti dari azimut yang titik A nanti dikurangi sama azimut P1. Oke. Kalau yang sudut belok 2? Azimut P1 dikurangi azimut P2, Pak. P2. Oke. Ya, nanti dicari ya, dihitung ya. Ya, baik, Pak. Kasih. Saya kira 2 sampel ini cukup di stop start nggak? Oke, dari yang hadir di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan bagaimana kronologi menghitung sudut belok